Eksekusi lahan 69 hektar di Gunung Gelis oleh Oknum PN Cibinong terkesan hanya alibi cari perhatian PT KAA Abal-Abal. Kabupaten Bogor, tanggal 22 November tahun 2023. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh PN Cibinong pada Rabu, tanggal 22 November tahun 2023 berdasarkan hasil putusan yang dimenangkan PT KAA berdasarkan gugatan dengan Kampung Quran Beri Tornando SH, Habib Ading dan Ibu Rosita terkesan mencari perhatian warga Gunung Gelis khususnya kepada para pengembang, TBK dan para pengusaha properti yang telah membeli tanah-tanah dari PT KAA Abal-Abal. Dan dengan adanya pelaksanaan eksekusi yang dilakukan dari PN Cibinong, dengan telah melakukan penebangan pohon jati di tanah 69 hektar yang dilaksanakan oleh Oknum PN Cibinong yang salah alamat karena tanah tersebut adalah milik Jimmy Mamesah, sesuai bukti girik, warkah, IPEDA dan lain-lainnya, tanah Jimmy Mamesah tidak ada sengketa ataupun sidang di pengadilan manapun. Eksekusi tersebut tidak berpikir dampaknya. Sekarang musim penghujan dikhawatirkan terjadi longsor di kemudian hari. Ini bukannya merawat reboisasi untuk penahan air hujan, malah sebaliknya, keamanan itu tidak diindahkan sedangkan di bawah pelaksanaan eksekusi ada perkampungan. Dan jelas mereka adalah oknum mafia tanah dan mafia hukum yang terbiasa mencaplok tanah milik masyarakat yang sah, sudah pasti tidak mencintai alam sekitarnya. Begini menurut Jimmy Mamesah pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis, yang sudah hampir 8 tahun terzolimi oleh para mafia tanah, mafia hukum wilayah Bogor ini mengatakan, namun sayangnya apa yang dilakukan pihak oknum pengadilan alibi cari perhatian kepada PT KAA dan PT KAA melakukan upaya alibi lempar batu sembunyi tangan lalu cuci tangan. Karena antara PT KAA dan Kampung Quran tidak punya tanah, mereka merebutkan tanah HPL yang dibeli dari Pemda. Maka tampak jelas dari apa yang terjadi di tanah saya itu sebelumnya sudah masuk settingan, seperti pada pelang yang di kebun jati saya pasang secara tiba-tiba ada oknum yang merusaknya. Karena insiden seperti ini kerap dilakukan pada pelang yang saya pasang, dan terjadi insiden eksekusi pas setelah pengerusakan pelang. Dan saat ini dilakukannya eksekusi masuk ke dalam tanah kepemilikan sah saya, di mana tepat berada pas pelang saya yang dirusak oknum. Ucap Jimmy, jelas bukan sekarang telah terurai benang merahnya, apa, bagaimana dan siapa di balik semua aksien Pak Cibinong itu berdasarkan perintah dari siapa. Alibi modus 378 yang dilakukan PT KAA mencari perhatian untuk menutup semua kebohongannya kepada para kontraktor, nasabah, pengembang yang telah ditipu membeli tanah-tanah PT KAA Abal yang sama saja 11-12 dengan PT KAA milik Muljadi Budiman. Mereka telah merusak pelang di tanah saya, bahkan ada pengerusakan memakai bulldozer, pohon-pohon ditebang yang berada di lahan saya dengan jurus sita. Dan saya meminta untuk bulldozer keluar dari tanah saya. Karena mereka itu telah membuat kriminalitas di tanah sah milik saya. Ucapnya kembali, ini jelas kejahatan, tindak pidana pengerusakan di lahan milik orang lain dan bila diurut ke belakang peristiwa ini ada kaitannya dengan oknum pengadilan praktek money laundry, jual beli hukum, dan korupsi dengan pengacara PT KAA Marbun dengan oknum panitera pengadilan, dengan dalih untuk mencuci tangan dengan mengatakan saat ini panitera sedang cuti. Jelas ini kebohongan. Sedari awal memang sudah menyeting agar tampak dari itu semua PT KAA yang menang di persidangan, sedangkan ucapan oknum Kades Rudi Bebek yang menyatakan Jimmy Mamesah telah dikalahkan PT KAA Abal-Abal di Pengadilan Jatinegara disaksikan Menko Polhukam itu jelas omong kosong, hoaks saja. Sedangkan surat eksekusi yang dikeluarkan oleh PN Cibinong menyatakan adalah keputusan gugatan Kampung Quran kepada PT KAA dan dimenangkan PT KAA. Mereka itu sedang meributkan apa? Meributkan pepesan kosong, tertulis tanah di Kedung Halang akan tetapi eksekusi dilakukan di tanah saya di Gunung Gelis. PT KAA dan Kampung Quran meributkan tanah HPL yang mereka beli dari Pemdakap Bogor sedangkan tanah tersebut dan bukti sah kepemilikan adalah milik saya Jimmy Mamesah Niko F. Mamesah. Dan mereka semua itu harus mempertanggungjawabkannya.
Seharusnya mereka itu menuntut Pemda karena telah membeli lahan HPL yang ternyata lahan tersebut sah ada pemiliknya. Oknum Sekda Burhanuddin telah menjual lambang negara. Oknum Sekda yang patut bertanggung jawab karena terus sampai hari ini melakukan upaya money laundry, suap menyuap seperti yang dikatakan salah satu deputi Kemenko Polhukam. Ada upaya penyuapan Oknum Burhanuddin untuk menutup kesalahan dengan cara akan bagi-bagi lahan, bagi-bagi uang dan memberi wanita penghibur. Tetapi semua itu ditolak mentah-mentah oleh Deputi Kemenko Polhukam dengan mengatakan Oknum Burhanuddin dan kroninya siap masuk karung, ucap Jimmy kembali. Dan info A1 dari lapangan, sekarang Oknum Kades Rudi Bebek penyebar berita hoaks yang secara nyata Oknum Kades Rudi Bebek telah melakukan rekayasa settingan modus 378, telah menjadi TOAPH. Oknum Kades Rudi Bebek dan keluarga buron melarikan diri entah kemana, dan bagi masyarakat yang mengetahui keberadaannya untuk melapor kepada Polsek terdekat. Dan siap-siap untuk Oknum RW Lukas dan RW Koswara dijemput APH karena kedua Oknum RW tersebut saat ini telah menjadi DPO APH. Saatnya semua oknum yang terlibat, ikut turut membantu melakukan tindak perampasan hak rakyat, dan saatnya kalian semua oknum menerima sanksi hukum atas perbuatan kalian sendiri. Kalian buat settingan dan hasil settingan rekayasa tersebut seolah kalian menggali kubur untuk diri sendiri. Saya Jimmy Mamesah dan seluruh masyarakat korban 4 desa yang terzolimi, paguyuban dan ASN Bersih mendukung APH Bersih untuk secepatnya bertindak musnahkan semua oknum dan otak dalang intelektual dari semua aksinya merampas, mencaplok lahan dan tanah rakyat. Tangkap Oknum Sekda Burhanuddin dan kroninya, tangkap Muljadi Budiman tokoh 9 naga, Stephen anak 9 naga, Evelyn kaki tangan 9 naga dan semua oknum yang terlibat. Karena dari semua settingan ini adalah otaknya dari kepala ular 9 naga, dan seluruh oknum yang terlibat menjadi ekor 9 naga. Semua oknum diciptakan untuk melakukan tindak kejahatan dan diadu domba, dibenturkan dari oknum pejabat kepada rakyatnya. Hancurkan, usir 9 naga dari bumi Tegar Beriman, bersihkan ASN yang terlibat dengan 9 naga. Jangan mau ASN diperalat 9 naga. Jadilah ASN yang bermartabat dan malu jika berbuat kejahatan karena gaji serta baju yang kalian pakai adalah dari uang rakyat. Karena yang memerdekakan Indonesia bukan 9 naga, yang memerdekakan Indonesia adalah para pejuang bangsa dan rakyat Indonesia. Mau sampai kapan kita anak bangsa diperalat oleh biang kerusuhan dan keonaran 9 naga? Dan saya Jimmy Mamesah sekali lagi mengatakan, tanah saya murni, tanah saya tidak bermasalah. Dan himbauan serta pesan saya kepada para pengembang atau pribadi yang mau membeli tanah-tanah di PT-PT abal-abal mereka untuk cross-check langsung atau bertanya langsung kepada masyarakat setempat. Saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya, semua sudah saya share kepada APH Bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, Bareskrim Polri, Panglima TNI, KPK dan Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo. Dan jika ada yang terkait serta ingin mengetahui pemberitaan yang saya buat ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.